seorang ibu membawa putrinya ke ruang gawat darurat setelah pulang dari perjalanan bersama ayahnya. Dan Dr. Sari Haryanto menelepon darurat 110 dengan air mata yang hampir jatuh. Ruang gawat darurat Rumah Sakit Umum Jakarta malam minggu itu penuh sesak. Namun, kondisi seorang gadis kecil membuat perawat langsung memprioritaskannya. Gadis berusia 6 tahun, Ayu Pratiwi memegangi perutnya dengan wajah penuh air mata sementara ibunya Ratna Pratiwi menggenggam tangannya erat. Dr. Sari Haryanto akan segera memeriksa, kata perawat dengan suara tegang sambil menuntun mereka ke ruang pemeriksaan nomor 1. Tak lama kemudian, Dr. Sari Haryanto masuk dengan senyum hangat yang berusaha menyembunyikan rasa cemasnya. Dengan tangan lembut, ia memeriksa Ayu, bertanya pelan dengan suara menenangkan. Namun ketika sampai pada bagian perut, gadis kecil itu meringis tajam. "Sayang, bisa tunjukkan di mana sakitnya paling parah?" tanya sang dokter. "Di sini," bisik Ayu menunjuk perut bagian bawah. "Sakit sekali." Ekspresi Dr. Sari Haryanto berubah halus. Matanya sempat bertemu dengan Ratna sekejap, menyiratkan kekhawatiran. "Sejak kapan dia merasa sakit?" tanyanya. "Sejak kemarin sore," jawab Ratna dengan suara bergetar. "Baru pulang dari akhir pekan bersama ayahnya. Saya kira hanya kelelahan, tapi pagi ini sakitnya makin parah dan dia demam." Sang dokter mengangguk sambil menulis catatan di rekam medis. "Saya ingin segera lakukan beberapa tes," katanya tetap tenang. Saat itu seorang perawat berwajah ramah bernama Andi Saputra masuk. "Hai Ayu, kudengar kamu kurang sehat ya? Mau saya ceritakan dongeng sambil kita bantu kamu merasa lebih baik?" katanya sambil tersenyum lembut. Sementara Andi Saputra mengalihkan perhatian Ayu. Dr. Sari Haryanto mengisyaratkan Ratna untuk keluar sebentar. "Bu Pratiwi, kapan tepatnya Ayu kembali dari rumah ayahnya? Kemarin siang dia diam, tidak seperti biasanya. Saya pikir hanya lelah. Ini pertama kalinya mereka akhir pekan bersama sejak perceraian disahkan, hakim tetap memberikan hak kunjung meski saya khawatir." Sang dokter menatap serius. "Apakah Ayu menyebut sesuatu yang aneh tentang akhir pekan itu?" "Hampir tidak bicara sama sekali. Padahal biasanya dia banyak cerita. Saat saya tanya tentang berkemah dengan ayahnya, dia hanya bilang mereka ternyata tidak jadi pergi." Tangan Ratna bergetar. "Dokter, ada apa dengan putri saya? Kami harus segera lakukan tes mendesak. Saya ingin dia tetap di sini sampai jelas penyebab gejalanya," ujar Dr. Sari Haryanto dengan nada tegas. Di dalam ruangan, Ayu tertidur karena kelelahan akibat sakit dan demam. Andi Saputra pelan-pelan menyelimuti tubuh mungilnya, lalu menuju kertas yang digenggam erat di tangan Ayu. Itu sebuah gambar coretan Ayu saat menunggu. Di kertas itu terlihat sosok kecil mirip dirinya dikelilingi bayangan gelap di dalam rumah asing. Dr. Sari Haryanto menatap gambar itu. Wajah profesionalnya sedikit goyah. Ia memandang Ratna lalu kembali ke arah gadis kecil yang tertidur. "Bu Pratiwi," ucapnya pelan. "Saya harus menelepon beberapa pihak. Percayalah, kami akan merawat Ayu dengan sebaik-baiknya." Saat melangkah keluar, tangan dokter bergetar ketika meraih ponselnya. Suaranya nyaris pecah saat ia meminta bantuan segera. Yang diketahui Ratna hanyalah dalam 48 jam dunia cerah putrinya yang penuh tawa kini hancur berantakan dan ia sama sekali tak tahu bagaimana menyatukannya kembali. Tanpa ia sadari hasil tes yang akan keluar 1 jam berikutnya akan mengubah segalanya. Dan panggilan pelan yang akan dilakukan Dr. Sari Haryanto itulah yang akan memicu rangkaian peristiwa. Membuka kebenaran mengejutkan tentang apa yang sebenarnya terjadi selama akhir pekan itu. 48 jam sebelumnya, Ratna Pratiwi berdiri di halaman rumahnya menyaksikan mantan suaminya. Budi Pratiwi memasukkan veali ungu kecil milik Ayu ke bagasi mobil. Sinar matahari Jumat sore memanjang di halaman tenang Kampung Melati. "Jangan lupa obat alerginya sebelum tidur," kata Ratna menyerahkan tas berisi obat-obatan dan dia sering mimpi buruk akhir-akhir ini. Jadi, si Meong harus ikut bersamanya. Ia mengangkat boneka kucing kesayangan yang tak pernah dilepas Ayu saat tidur. Budi menerima boneka itu dengan senyum setengah sabar. "Tenang saja, Ratna. Bukan berarti aku belum pernah mengurus dia sebelumnya. Tapi dulu berbeda," pikir Ratna. Itu sebelum semua berantakan, sebelum pertengkaran dan surat cerai, sebelum Budi pindah tinggal bersama teman-temannya dan mulai absen dari acara sekolah Ayu. "Kami akan berkemah di Danau Toba," ucapnya sambil melirik jam. "Bagus buat dia hirup udara segar. Belajar keterampilan alam." Ayu melompat kegirangan di tangga depan. Kuncir pirangnya bergoyang.
Ayah bilang kami akan memancing ikan dan memasaknya di api sungguhan. Ratna berlutut di hadapan putrinya, merapikan jaket kecilnya. Bersenang-senanglah, sayang. Telepon ibu malam ini sebelum tidur, ya. Baik, Bu. Ayu memeluk erat leher ibunya. Jangan sedih. Aku akan bawakan batu spesial dari danau. Saat mobil melaju, Ayu melambaikan tangan penuh semangat dari kursi belakang. Ratna membalas lambaian itu sampai mobil menghilang di tikungan. Lalu memeluk dirinya sendiri menahan hawa dingin yang tidak ada hubungannya dengan angin musim gugur. Malam itu ponselnya tetap sunyi. Pukul 2030. Lewat jauh dari jam tidur biasanya ia mencoba menelepon Budi, namun langsung masuk ke pesan suara. Ia meninggalkan pesan dengan suara yang berusaha terdengar tenang. Pukul 22. Setelah 3 kali mencoba lagi, kegelisahan menekan perutnya seperti batu. Keesokan paginya hanya ada SMS singkat dari Budi. Sinyal buruk di perkemahan. Ayo senang, jangan khawatir. Sore harinya, tetangga berusia 72 tahun, Nyonya Kartini menemukan Ratna duduk di beranda dengan ponsel di tangan. Menunggu kabar, tanyanya sambil duduk dengan erangan sendirenta. Mereka berkemah. Budi janji dia akan menelepon, jawab Ratna sambil menunjukkan SMS itu. Wajah berkerut Nyonya Kartini tampak berpikir, kau tahu dalam 60 tahun pernikahanku dengan Frank, aku belajar satu hal penting. Naluri seorang ibu jangan pernah diabaikan. Mungkin aku hanya terlalu khawatir, ucap Ratna. Meski rasa sesak di dadanya semakin kuat. Mungkin, sahut Nyonya Kartini. Tapi aku membesarkan 5 anak dan ada saat-saat aku tahu ada yang tak beres. Seperti ketika Tommy berusia 10 tahun bilang sehat-sehat saja pergi sekolah. Tapi aku menahannya di rumah. Ternyata dokter menemukan pneumonia sore itu juga. Malam harinya, Ratna akhirnya menerima panggilan. Suara Ayu terdengar kecil dan letih. Halo, Bu. Sayang, apa kamu senang berkemah? Dapat ikan. Hening sesaat. Aku baik-baik saja, Bu. Ada apa, Nak? Tidak apa-apa. Ayah bilang aku harus pergi. Tunggu. Ayo. Tapi suara Budi segera masuk. Dia hanya lelah karena terlalu banyak kegiatan. Sampai jumpa besok sore. Akhirnya hari Minggu datang. Ratna menunggu dengan cemas di beranda. Mobil Budi baru tiba pukul 1630. Setengah jam terlambat. Namun Ayu tidak berlari riang. Seperti biasa ia berjalan pelan ke arah rumah. Semangatnya lenyap. Apakah kamu senang? Tanya Ratna sambil memeluknya. Ayu sedikit meringis saat disentuh. Aku sangat lelah, Bu. Budi hanya menyerahkan veali Ayu lalu pergi tanpa masuk rumah. Dia hanya kecapean, kata Budi Pratiwi enteng. Anak-anak memang begitu, main seharian lalu tumbang. Namun malam itu, Ratna Pratiwi menemukan pakaian Ayu Pratiwi masih terlipat rapi di dalam veali. Tak satu pun dikenakan. Sepatunya bersih tanpa lumpur danau. Jaketnya tanpa daun pinus menempel, tidak ada tanda-tanda berkemah sama sekali. Saat tengah malam, Ayu terbangun sambil menangis dan memegangi perutnya. Tangan Ratna yang menyentuh dahinya menegaskan ketakutan terburuknya. Tubuh mungil itu panas membara. Apa yang terjadi selama 2 hari itu? Pertanyaan itu menghantui Ratna ketika ia bergegas membawa putrinya ke ruang gawat darurat. Tak pernah membayangkan penemuan mengejutkan yang menunggu mereka. Keesokan paginya setelah kunjungan darurat, Ayu terbaring di ranjang Rumah Sakit Umum Jakarta terhubung ke monitor yang berbunyi teratur. Ratna tak pernah meninggalkan sisinya sepanjang malam. Tertidur tak nyaman di kursi pengunjung. Terbangun setiap kali terdengar suara kecil. Kini sinar pagi menembus tirai. Menciptakan garis-garis cahaya di lantai keramik. Dokter Sari Haryanto masuk dengan tablet di tangan. Ekspresinya hati-hati netral. Bagaimana kondisinya pagi ini? Tanyanya pelan agar tidak membangunkan Ayu. Dia tidur semalaman setelah diberi obat pereda nyeri, bisik Ratna. Tapi masih demam. Dokter Sari Haryanto mengangguk memeriksa catatan. Hasil darah awal menunjukkan tanda-tanda peradangan dan beberapa nilai yang mengkhawatirkan. Kami masih menunggu hasil tes yang lebih lengkap. Apa artinya itu? Suara Ratna serak menahan cemas. Artinya kami harus terus menyelidiki, jawab dokter dengan hati-hati.
Apakah Ayu mengatakan sesuatu tentang akhir pekannya? Sebelum Ratna sempat menjawab, Ayu menggeliat. Matanya terbuka perlahan, tampak bingung sebelum menatap ibunya. Selamat pagi, sayang, kata Ratna sambil menyibakkan rambut dari dahinya. Pagi, gumam Ayu lalu menatap Dokter Sari Haryanto. Aku masih sakit ya? Kami sedang berusaha membuatmu lebih baik. Jawab dokter dengan senyum hangat. Bagaimana kalau kita menggambar sedikit sementara ibu dan saya berbicara sebentar? Ia mengeluarkan buku gambar kecil dan pensil warna dari sakunya, meletakkannya di atas meja Ayu. Gadis kecil itu mengambil pensil biru, menggambar tanpa semangat. Di koridor luar, dokter berkata pelan. Bu Pratiwi, saya sudah meminta konsultasi dengan Dr. Fitriani Lestari, spesialis perlindungan anak. Dia akan datang siang ini. Hati Ratna tenggelam, Anda pikir sesuatu terjadi pada Ayu akhir pekan itu? Bukan. Kita harus mempertimbangkan semua kemungkinan, jawab dokter lembut. Kadang anak sulit bercerita tentang pengalaman yang mengganggu, tapi mereka bisa mengekspresikannya lewat gambar atau permainan. Saat mereka kembali masuk, Ayu begitu fokus pada gambarnya. Ratna melirik kertas itu dan darahnya seketika terasa membeku. Ayu Pratiwi menggambar sebuah rumah, bukan kabin di tepi dan melainkan rumah besar dengan banyak jendela. Di dalamnya tampak sosok-sosok gelap, sementara seorang figur kecil berambut pirang duduk sendirian di pojok. Ayu, tanya Ratna Pratiwi hati-hati. Apakah ini tempat yang kamu datangi bersama ayah? Ayu mengangguk tanpa menoleh, menambahkan lebih banyak bayangan dalam gambar. Ibu pikir kalian berkemah. Lanjut Ratna berusaha menjaga suaranya. Tetap tenang. Ayah bilang kami ke rumah temannya dulu. Jawab Ayu lirih. Tapi lalu kami hanya tinggal di sana. Lalu siapa saja orang-orang di gambar ini? Tanya Dokter Sari Haryanto dengan nada santai. Ayu mengangkat bahu. Teman-teman ayah, mereka ribut dan mereka memaksa aku minum sesuatu yang rasanya pahit bikin perutku sakit. Dokter Sari Haryanto dan Ratna bertukar pandang penuh cemas. Apa yang mereka berikan padamu, sayang? Tanya Ratna dengan jantung berdegup kencang. Aku tidak tahu dicangkir khusus, katanya, biar aku tidur karena aku terlalu berisik. Ayu beralih ke lembar kertas baru. Boleh aku menggambar yang lain sekarang? Sebelum ada jawaban, Andi Saputra muncul di pintu. Dokter Sari Haryanto, hasil tes yang Anda tunggu sudah siap. Saya segera datang, ujar dokter. Andi akan menemani Ayu sebentar. Di lorong, Ratna melihat seorang perempuan parubaya berpakaian profesional dengan tatapan ramah dan iPad di tangan. Saat Dokter Sari Haryanto bergegas ke meja perawat, perempuan itu mendekat. Bu Pratiwi, saya Dr. Fitriani Lestari, ucapnya sambil mengulurkan tangan. Saya dengar putri Anda sedang sakit. Dokter memintamu datang, kata Ratna mulai sadar. Anda spesialis perlindungan anak. Dokter Fitriani mengangguk. Saya membantu anak-anak berbicara tentang pengalaman sulit. Boleh saya menghabiskan waktu bersama Ayu? Saat itu juga Dokter Sari Haryanto kembali dengan wajah serius memberi isyarat pada Ratna dan Dokter Fitriani untuk ikut ke ruang konsultasi kecil. Keseriusan di matanya membuat jantung Ratna berdegup kencang. Laporan toksikologi sudah keluar, kata dokter pelan. Dalam tubuh Ayu terdapat jejak obat penenang resep. Sesuatu yang tak pernah boleh diberikan pada anak tanpa pengawasan medis ketat. Dunia Ratna serasa berputar. Maksud Anda seseorang membuat putri saya mabuk obat? Tatapan yang saling bertukar antara dua dokter itu menegaskan bahwa mimpi buruk baru saja dimulai. Ruangan konsultasi terasa terlalu sempit. Cahaya lampu neon terlalu terang. Ratna mencengkeram kursinya ketika Dokter Sari Haryanto menjelaskan dengan tenang. Obat penenang ini tidak biasa diresepkan untuk anak seusia. Efek sampingnya bisa parah, termasuk sakit perut yang dia alami. Ia mengkhawatirkan, bagaimana obat ini bisa masuk ke tubuhnya? Dokter Fitriani menulis catatan di iPad-nya. Wajah penuh empati, namun tetap profesional. Bu Pratiwi, apakah Ayu menyebutkan hal lain tentang makanan atau minuman akhir pekan itu? Ratna menggeleng, masih berusaha mencerna. Dia hanya bilang diberi sesuatu supaya tidur. Saya tidak mengerti mengapa ada orang memberikan obat yang tidak diresepkan untuk anak. Itulah yang harus kita cari tahu, jawab Dokter Fitriani lembut. Dengan izin Anda, saya ingin berbicara dengan Ayu menggunakan metode khusus sesuai usianya. Kami biasanya pakai gambar, cerita,
Atau permainan untuk membantu anak mengungkapkan pengalaman? Ratna mengangguk lemah. Tentu apapun yang bisa membantu. Sementara Dr. Fitriani bekerja dengan Ayu, saya ingin mendiskusikan langkah selanjutnya. Kata Drari Haryanto, aku sudah menghubungi Inspektur Arif Wijaya dari unit khusus korban. Dia ahli dalam kasus yang melibatkan anak-anak. Polisi, bisik Ratna Pratiwi. Kenyataan pahit itu akhirnya menghantam dirinya sepenuhnya. Semua ini benar-benar terjadi, bukan? Dr. Sari Haryanto meraih tangan Ratna di atas meja, menyentuhnya sebentar. Kami belum punya semua jawaban, tapi yang pasti Ayu Pratiwi diberi obat terlarang tanpa izin medis. Kita harus tahu bagaimana dan kenapa. Saat mereka kembali ke kamar, Andi Saputra sedang menemani Ayu, membantu membangun menara kecil dari stik kayu. Ayu menoleh, wajahnya sedikit cerah saat melihat ibunya. Lihat, Bu, kami buat ini, katanya menunjuk struktur rapuh itu. Bagus sekali, sayang. Ucap Ratna, memaksa tersenyum. Ini Dr. Fitriani Lestari. Dia ingin bermain beberapa permainan denganmu sementara ibu bicara lagi dengan dokter. Boleh. Ayu menatap dokter itu sejenak sebelum mengangguk. Kamu suka menggambar? Aku sedang membuat buku bergambar. Aku suka sekali menggambar. Jawab Dr. Fitriani hangat. Aku akan senang melihat bukumu. Saat Ratna melangkah ke lorong bersama Dr. Sari Haryanto, seorang pria tinggi dengan jas abu-abu arang mendekati mereka. Wajah ramahnya menyimpan kelelahan seorang yang sudah melihat terlalu banyak, tapi masih menjaga sisi kemanusiaannya. Bu Pratiwi, saya Inspektur Arif Wijaya. Jabat tangannya kokoh namun lembut. Saya tahu ini situasi yang berat, tapi saya di sini untuk membantu mencari jawaban. Saya bahkan tidak tahu harus bertanya apa, ucap Ratna. Suaranya pecah. Putri saya seharusnya berkemah bersama ayahnya, tapi malah dibawa ke rumah orang asing dan diberi obat. Semua ini tidak masuk akal. Mari kita mulai dengan apa yang kita tahu, ujar Inspektur Arif, menuntun mereka ke sudut tenang ruang tunggu keluarga. Ceritakan tentang pengaturan hak asuh dengan mantan suamimu. Ratna menjelaskan perceraian baru-baru ini. Keputusan hakim memberi Budi Pratiwi hak kunjungan akhir pekan. Meski ia khawatir dengan perubahan gaya hidupnya sejak berpisah. Dia mulai bergaul dengan orang-orang baru yang tidak saya kenal. Sering absen dari jadwal dengan Ayu. Lalu tiba-tiba datang membawa hadiah mahal untuk menutupinya. Saya sudah bilang ke hakim, tapi Budi meyakinkan semua orang bahwa saya hanya mantan istri yang pahit. Inspektur Arif mencatat sesekali mengajukan pertanyaan, apakah kamu tahu nama teman-temannya? Dia beberapa kali menyebut seseorang bernama Victor Santoso. Sepertinya mereka bekerja bersama. Percakapan mereka terhenti ketika Dr. Fitriani Lestari muncul di pintu. Wajahnya tampak serius. Bu Pratiwi, Inspektur Arif, sebaiknya kalian melihat ini. Ia menuntun mereka kembali ke kamar Ayu. Tersebar di ranjang beberapa gambar. Semuanya menggambarkan rumah besar dengan banyak ruangan. Dalam satu gambar, sosok-sosok bayangan memegang cangkir kecil. Dalam gambar lain, seorang gadis kecil berambut pirang terbaring di sofa. Sementara orang dewasa mengelilinginya. Namun gambar terakhir membuat napas Ratna terhenti. Ayu menggambar sebuah peta sederhana namun jelas. Memperlihatkan rumah di Jalan Cendana dengan kotak surat besar berbentuk ikan berwarna biru. Ayu ingat alamatnya, kata Dr. Fitriani pelan. Dia bilang itulah rumah orang-orang jahat itu. Inspektur Arif dengan hati-hati memotret setiap gambar dengan ponselnya. Bu Pratiwi, ucapnya dengan nada penuh tekad profesional. Saya harus segera menghubungi tim saya. Kita mungkin baru saja mengidentifikasi lokasi yang sangat penting. Saat Inspektur Arif Wijaya melangkah keluar untuk menelepon timnya, Ratna Pratiwi menatap putrinya yang kecil dan rapuh di ranjang rumah sakit, namun cukup berani menggambar kebenaran ketika ia tak mampu mengucapkannya. Kamu aman sekarang, nak? Bisiknya sambil mengelus rambut Ayu Pratiwi. Ibu janji. Namun mendengar suara mendesak sang inspektur dari lorong, Ratna sadar bahwa mereka baru saja mulai membuka kenyataan mengerikan dari 48 jam yang hilang itu. Dengan kecepatan luar biasa, Inspektur Arif mengumpulkan tim kecilnya sore itu di ruang konferensi khusus rumah sakit. Ratna duduk di antara mereka merasa canggung sekaligus tahu bahwa kehadirannya penting. Kami sudah mengidentifikasi properti di Jalan Cendana sesuai deskripsi Ayu. Jelas Inspektur Arif menampilkan foto di tabletnya. Properti ini terdaftar atas nama Victor Santoso.
Nama itu membuat bulu kuduk Ratna berdiri. Itulah teman yang sering disebut Budi Pratiwi. Kami sedang mempersiapkan surat penggeledahan. Lanjutnya. Tapi pertama-tama kita harus memahami sebanyak mungkin tentang apa yang dialami Ayu di sana. Dr. Fitriani Lestari mengangguk serius. Anak seusia Ayu memang kesulitan menjelaskan pengalaman traumatis, tapi mereka sangat jeli. Detail dalam gambarnya, kotak surat ikan, jumlah jendela, bahkan warna pintu depan menunjukkan ingatannya jelas. Ketukan pelan terdengar. Andi Saputra menjulurkan kepala. Maaf mengganggu. Tapi Ayu mencari ibunya, dia tampak cemas. Ratna kembali ke kamar, menemukan Ayu duduk memeluk si meong erat. Wajah mungilnya sedikit cerah saat melihat ibunya. Kupikir ibu pergi, bisiknya. Tidak pernah, janji Ratna duduk di tepi ranjang. Ibu di sini? Mata Ayu melirik ke pintu. Tempat Inspektur Arif berdiri dengan ekspresi lembut. Siapa itu, Bu? Apa dia marah padaku? Bukan sayang, dia polisi yang membantu anak-anak. Dia pikir kamu sangat berani. Inspektur Arif mendekat perlahan, berlutut sejajar dengan mata. Ayu, halo Ayu. Aku suka gambarmu. Itu membantu kami mengerti apa yang terjadi di rumah itu. Ayu menatapnya hati-hati. Apakah kau akan menemukan orang-orang jahat itu? Itu tugasku. Jawabnya mantap. Tapi aku butuh bantuanmu. Maukah kau jadi asisten detektifku yang spesial? Untuk pertama kalinya sejak kembali dari akhir pekan itu, Ayu tersenyum kecil. Senyum yang langsung mengubah wajahnya. Seperti di TV, sang inspektur mengeluarkan stiker lencana detektif junior dari sakunya. Seperti ini, detektif spesial memperhatikan hal-hal yang orang lain lewatkan. Bisakah kau ceritakan apa yang kamu ingat dari dalam rumah itu? Detail apapun. Kening Ayu berkerut berusaha mengingat ada lukisan besar kapal di lorong. Dapur punya meja berkilau. Pemilik rumah yang ayah panggil Veika punya jam tangan yang bisa menyala dalam gelap. Inspektur Arif bertukar pandang penuh arti dengan Ratna sambil menulis catatan. Kamu pengamat yang luar biasa, Detektif Ayu. Kemudian saat Ayu tertidur, sang inspektur menunjukkan daftar properti di ponselnya pada Ratna. Di salah satu foto, jelas terlihat sebuah lukisan kapal besar tergantung di lorong. Dia benar-benar ada di sana. Bisik Ratna, suaranya pecah. Dalam 1 jam, tim kami akan berada di lokasi, janji Inspektur Arif. Apapun yang terjadi di sana, kami akan menemukannya. Malam turun di Rumah Sakit Umum Jakarta, Ratna Pratiwi menggenggam tangan putrinya yang tertidur menatap naik turunnya napas mungil itu. Di luar, kendaraan polisi meluncur dia menuju Jalan Cendana ke sebuah rumah dengan kotak surat ikan biru tempat jawaban menanti. Fajar menyingsing di Rumah Sakit Umum Jakarta ketika Ratna tertidur di kursi di samping ranjang Ayu Pratiwi. Ia terbangun oleh sentuhan lembut Dr. Sari Haryanto di bahunya. Bu Pratiwi, bisiknya Inspektur Arif Wijaya sudah datang dengan kabar baru. Di lorong, sang inspektur tampak lelah. Jasnya sedikit kusut setelah semalam penuh kerja keras. Kami sudah melaksanakan penggeledahan di rumah Victor Santoso, jelasnya menuntun Ratna ke sudut tenang. Semuanya sesuai dengan deskripsi Ayu, kotak surat ikan biru, lukisan kapal, bahkan meja dapur berkilau yang ia sebut. Ratna memeluk dirinya sendiri. Apa yang kalian temukan? Bukti bahwa Ayu memang ada di sana, jawabnya hati-hati. Kami menemukan obat resep, termasuk penenang yang terdeteksi dalam tubuh Ayu. Ada banyak botol alkohol dan tanda-tanda rumah itu sering dipakai untuk pesta dan Budi Pratiwi. Kami membawanya untuk diinterogasi pagi ini. Ceritanya penuh ketidaksesuaian. Ekspresinya mengeras. Dia mengaku hanya mampir sebentar ke rumah Victor. Tapi ketika kami tunjukkan bukti bahwa mereka tinggal sepanjang akhir pekan, dia mengubah ceritanya. Ratna merasa mual. Apakah dia menjelaskan kenapa memberi obat itu pada Ayu? Dia menyangkal memberinya sendiri. Katanya mungkin Ayu menemukannya atau salah satu teman Victor memberikannya agar dia tidur saat pesta hari Sabtu malam. Tapi apapun alasannya, dia menempatkan Ayu dalam bahaya. Pesta. Suara Ratna meninggi. Dia membawa anak. 6 tahun ke pesta dewasa penuh obat-obatan. Inspektur Arif mengangguk muram. Kami sudah mengidentifikasi beberapa orang yang hadir. Keputusan buruk mantan suamimu jelas membahayakan anakmu.
Kami sedang membangun kasus penelantaran dan membahayakan anak. Percakapan terhenti saat Andi Saputra berlari mendekat. Dokter Sari Haryanto memanggil kalian segera ke kamar Ayu. Mereka bergegas kembali dan menemukan Dokter Sari bersama Dokter Fitriani Lestari di sisi ranjang. Ayu kini terjaga, memegang gambar baru dengan wajah serius. Aku ingat sesuatu lagi, katanya. Perempuan menyeramkan berambut merah. Dialah yang memberiku minuman pahit itu. Katanya itu obat spesial supaya aku diam saat mereka pesta. Dokter Fitriani mengambil gambar itu. Hati-hati. Ayo, ini sangat membantu. Bisa ceritakan lagi tentang wanita itu? Ayah memanggilnya Sam, kata Ayu berusaha keras mengingat. Dia punya anting berkilau dan tato di pergelangan tangannya. Ratna merasa bumi berguncang. Siti Wulandari, sahabatku sejak kuliah. Dia sering membantu aku selama perceraian, kadang menjaga Ayu saat aku kerja malam. Pengkhianatan itu menghantamnya seperti pukulan nyata. Bukan hanya Budi yang membahayakan putri mereka, tapi juga sahabat yang paling ia percayai. Saya butuh deskripsi lengkap dan informasi kontaknya, ujar Inspektur Arif mencatat dengan tegas. Dengan tangan gemetar Ratna memberikan semua detail. Sementara di ranjang, Ayu tampak lebih tenang berbicara dengan Dokter Fitriani. Ketahanan anak itu membuat hati ibunya sekaligus hancur dan kagum. Kami akan menemukan semua yang terlibat. Janji Inspektur Arif Wijaya dengan suara tenang. Ini bukan hanya tentang Budi Pratiwi lagi. Dunia Ratna Pratiwi kembali terguncang. Lingkaran kepercayaan yang ia bangun di sekitar putrinya hancur bukan hanya oleh mantan suaminya, tapi juga oleh seseorang yang ia anggap keluarga. Lalu apa yang akan terjadi sekarang? Tanyanya. Suaranya lebih mantap daripada perasaannya. Sekarang, ujar sang inspektur dengan tekad. Kita pastikan keadilan ditegakkan untuk Ayu Pratiwi. Di luar jendela rumah sakit, cahaya matahari pagi melukis dunia dengan ketenangan yang menipu. Sementara di dalam, kepingan puzzle suram terus terungkap. Bayangan sore merayap di kamar saat Ayu tidur nyenyak, akhirnya bisa beristirahat setelah dosis obatnya disesuaikan. Ratna duduk di dekatnya, menatap foto-foto lama di ponsel. Potret masa bahagia yang kini terasa seperti milik orang lain. Sebuah notifikasi pesan memecah lamunannya di kantin rumah sakit. Setelah memastikan Ayu nyaman bersama Andi Saputra, ia turun menemui Inspektur Arif yang duduk di meja sudut bersama seorang wanita parubaya berusia 40-an berpenampilan profesional dengan wibawa tenang. Bu Pratiwi, ini Jaksa Maya Putri. Perkenalkan sang inspektur. Dia mengambil perhatian khusus pada kasus ini. Panggil saya Ratna. Ucapnya sambil menjabat tangan jaksa. Jaksa Maya membuka map di meja. Saya ingin bertemu langsung dengan Anda, Bu. Apa yang terjadi pada putri Anda tidak bisa diterima. Saya di sini untuk memastikan semua yang bertanggung jawab diadili. Apakah kalian sudah menangkap Siti Wulandari? Tanya Ratna. Pengkhianatan sahabatnya masih segar menyayat. Kami sudah membawanya untuk diinterogasi 1 jam lalu, jawab Inspektur Arif. Ceritanya membuka banyak hal. Ia menggeser sebuah foto. Rekaman CCTV menunjukkan Budi dan Siti masuk ke toko perhiasan 3 bulan lalu. Mereka ternyata menjalin hubungan setidaknya 6 bulan sejak sebelum perceraianmu selesai. Jelasnya lembut. Pengungkapan itu menghantam Ratna seperti pukulan telak. Dia tempatku bersandar selama perceraian. Dia tahu semua ketakutanku tentang gaya hidup Budi. Sayangnya ada lagi, ujar jaksa. Siti mengakui bahwa Victor Santoso rutin mengadakan pesta di mana obat resep disalahgunakan. Dia mengaku memberikan sedikit dosis penenang pada Ayu karena anak itu menangis mencari ibunya, katanya agar bisa tidur di tengah pesta. Tangan Ratna bergetar. Bagaimana bisa mereka tega? Sebagian orang membelah tindakannya agar terhindar dari rasa bersalah. Jelas Inspektur Arif. Siti mengaku hanya ingin membuat Ayu tidur tanpa memikirkan risikonya pada anak. Itu bukan alasan, tegas Jaksa Maya. Itu kejahatan serius. Kami menuntut Budi dan Siti atas penelantaran dan membahayakan anak. Sedangkan Victor menghadapi banyak dakwaan terkait distribusi obat ilegal. Ponsel Inspektur Arif berbunyi. Wajahnya mengeras saat membaca pesan. Mereka baru saja membawa Budi lagi. Tim bukti menemukan pesan singkat antara dia dan Victor membicarakan soal membawa Ayu ke pesta. Ternyata Victor menekan Budi untuk membuktikan loyalitasnya pada kelompok dengan cara itu.
Suara inspektur bergetar menahan marah. Dia rela mengorbankan anaknya demi mengesankan teman barunya. Anehnya Ratna merasa tenang. Bukan tenang karena lega, tapi karena guncangan telah berubah menjadi tekad. Apa langkah selanjutnya? Tanyanya mantap. Pengacara Budi Pratiwi sudah mencoba bernegosiasi, jelas Jaksa Maya Putri. Dia menawarkan informasi tentang jaringan Victor Santoso sebagai imbalan keringanan hukuman dan Siti Wulandari. Tambahnya, dia bekerja sama penuh, mengaku tidak paham bahaya yang sebenarnya. Sejujurnya, dia tampak benar-benar menyesal setelah menyadari konsekuensi medis dari tindakannya. Ratna Pratiwi tiba-tiba berdiri. Aku harus kembali ke Ayu Pratiwi. Tentu sahut Inspektur Arif Wijaya ikut berdiri. Tapi ada satu hal lagi yang harus kau tahu. Kami menemukan bukti bahwa ini bukan pesta anak-anak pertama di rumah Victor. Mungkin ada korban lain. Langkah Ratna terhenti. Anak-anak lain. Jaksa Maya mengangguk muram. Kami sedang menyelidiki beberapa keluarga. Keberanian Ayu dalam menggambarkan apa yang terjadi bisa membantu melindungi anak-anak lain. Saat kembali ke kamar putrinya, pikiran Ratna berputar penuh dengan pengkhianatan budi yang sudah ia duga dan keterlibatan Siti yang menusuk lebih dalam. Namun di tengah rasa sakit muncul pemikiran baru. Pengalaman buruk Ayu mungkin bisa mencegah anak-anak lain mengalami hal serupa. Di lift, pantulan wajahnya di pintu baja memperlihatkan mata lelah dan alis khawatir, namun juga keteguhan hati. Untuk pertama kalinya, sejak mimpi buruk ini dimulai, ia tidak lagi merasa tak berdaya. Ketika pintu terbuka di lantai bangsal, Dr. Sari Haryanto sudah menunggu dengan kabar. Tes terakhir Ayu menunjukkan perbaikan, katanya tersenyum kecil. Jika berlanjut, besok ia mungkin bisa pulang. Pulang. Kata itu kini membawa makna baru. Bukan sekadar tempat, tapi janji akan keamanan yang ingin Ratna wujudkan untuk Ayu dan mungkin anak-anak lain juga. 3 hari kemudian, sinar matahari pagi membanjiri dapur rumah Ratna saat ia menyiapkan sarapan kesukaan Ayu. Martabak manis berbentuk hati dengan mata stroberi dan senyum blueberry. Sejak keluar dari rumah sakit, membangun kembali rutinitas normal telah menjadi misinya. Harumnya luar biasa. Terdengar suara hangat dari ambang pintu. Nyonya Kartini, Ibu Dokter Sari sekaligus tetangga setia berdiri dengan membawa tanaman hias kecil di tangannya. Di usia 72, ia memancarkan keteguhan yang lahir dari pengalaman panjang. Kupikir jendela dapurmu butuh sedikit warna, katanya sambil meletakkan pot bunga violet di meja. Bagaimana keadaan gadis pemberani kita pagi ini? Lebih baik, jawab Ratna membalik martabak. Tadi malam dia tidur tanpa mimpi buruk untuk pertama kalinya. Nyonya Kartini mengangguk puas. Anak-anak luar biasa tangguh bila merasa aman dan dicintai. Suara langkah kecil terdengar dari tangga. Ayu muncul dengan pi favorit bermotif bintang, memeluk erat si meong di dadanya. Selamat pagi sayangku. Sapa Ratna ceria. Pagi, Bu. Halo, Nyonya Kartini, jawabnya Riang duduk di kursi dapur dengan mata berbinar melihat martabak berhias wajah. Sarapan memang harus tersenyum padamu, kata Nyonya Kartini sambil mengedip. Saat mereka makan, Ratna memperhatikan betapa Ayu tampak lebih ceria pagi itu. Bercerita tentang buku khusus yang diberikan Dr. Fitriani Lestari. Sebuah buku harian tempat ia bisa menggambar perasaannya saat kata-kata terasa sulit. Kedamaian pagi itu buyar oleh dering ponsel Ratna. Nomor Inspektur Arif muncul di layar. Aku harus angkat, katanya melangkah ke ruang tamu. Jangan khawatir, biar kami urus cucian piringnya. Sahut Nyonya Kartini sudah asyik mengajak Ayu bicara tentang tanaman violet. Selamat pagi, Inspektur, jawab Ratna. Pagi, Bu Pratiwi. Aku ingin memberi kabar sebelum kau mendengarnya dari tempat lain. Sidang pendahuluan Budi Pratiwi dijadwalkan minggu depan. Jaksa Maya Putri mendorong agar tidak ada jaminan. Mengingat beratnya tuduhan, suara Ratna Pratiwi melembut. Bagaimana dengan Siti Wulandari? Dia bekerja sama penuh, jelas Inspektur Arif Wijaya. Kesaksiannya membawa pada 3 penangkapan tambahan yang terkait jaringan distribusi obat resep milik Victor Santoso. Sang inspektur terdiam sejenak. Dia ingin bicara denganmu. Aku belum siap. Tegas Ratna. Sangat bisa dimengerti. Kau tidak berkewajiban. Nada suaranya berubah serius. Ada hal lain. Kami sudah mengidentifikasi 2 anak lain yang hadir di pesta berbeda di rumah Victor.
Kami ingin Dr. Fitriani Lestari berbicara lagi dengan Ayu Pratiwi. Khususnya apakah dia melihat anak-anak lain di sana? Ratna melirik ke dapur. Tempat tawa Ayu terdengar saat Nyonya Kartini mengajarinya cara menyiram tanaman violet dengan benar. Aku tidak ingin dia mengulanginya lagi, bisiknya. Saya mengerti. Dr. Fitriani menyarankan membawa anjing terapi bernama Buddy agar percakapan terasa seperti bermain. Bukan wawancara, itu bahkan bisa membantu penyembuhan Ayu sekaligus menolong anak-anak lain. Setelah berjanji mempertimbangkannya, Ratna kembali ke dapur menemukan Ayu sedang belajar menekan kelopak violet kering di antara kertas lilin. Bunga ini akan tetap indah selamanya, jelas Nyonya Kartini. Seperti kenangan, tanya Ayu yang indah. Ya, yang sulit kita belajar darinya lalu biarkan memudar, jawabnya sambil tersenyum. Kebijaksanaan sederhana itu menyentuh hati Ratna. Ia menatap putrinya yang tampak fokus, tenang, dan sembuh perlahan, lalu membuat keputusan. Ayu, katanya lembut. Besok mungkin Dr. Fitriani datang dengan anjing spesialnya. Buddy, mau bertemu. Mata Ayu berbinar. Anjing terapi sungguhan seperti di buku rumah sakitku. Ya, yang sama. Dia pikir kamu bisa membantu anak-anak lain yang pernah takut seperti kamu. Ayu merenung serius. Tak seperti anak 6 tahun biasanya. Aku bisa tunjukkan buku harian beraniku dan bilang kalau perasaan buruk bisa jadi kecil. Nyonya Kartini menatap Ratna dengan anggukan bangga. Sore harinya saat Ayu tidur memeluk Siong, Ratna duduk di beranda bersama Nyonya Kartini menyaksikan daun gugur tertiup angin. Dr. Sari Haryanto sudah menceritakan padaku, kata tetangga tua itu pelan. Kau luar biasa melindungi anakmu. Aku masih merasa gagal, ucap Ratna. Aku tahu ada yang salah dengan Budi, tapi tak pernah membayangkan sejauh ini. Yang tak terbayangkan memang tak bisa diprediksi, jawab Nyonya Kartini tegas. Yang penting adalah apa yang kau lakukan sekarang. Menciptakan keamanan, membangun kepercayaan, membiarkan dia sembuh. Seakan dipanggil pembicaraan itu, ponsel Ratna berbunyi. Pesan dari Dr. Fitriani mengonfirmasi kunjungannya besok dengan Buddy. Jalan ke depan masih penuh ketidakpastian. Sidang kesaksian membantu Ayu memproses pengalaman. Namun di bawah sinar matahari sore itu, Ratna merasakan sesuatu yang tak disangka. Harapan. Rumah mereka kini bukan hanya tempat berlindung, tapi juga penyembuhan. Yang tak diketahui siapapun adalah kunjungan esok hari akan mengungkap sebuah keterhubungan yang bisa mengubah arah penyelidikan sepenuhnya. Matahari sore menebar bayangan panjang di ruang tamu saat Dr. Fitriani Lestari duduk bersila di lantai bersama Ayu. Di antara mereka berserakan gambar dan seekor golden retriever bernama Buddy yang meletakkan kepalanya lembut di lutut Ayu. Kehadiran anjing terapi itu seketika membuat gadis kecil itu tenang. Ayu Pratiwi, kamu seniman hebat. Puji Dr. Fitriani Lestari mengagumi gambar terbaru sang anak. Rincian jelas rumah Victor Santoso dari luar. Apakah kamu ingat ada anak lain di rumah itu waktu kamu di sana? Ayu mengelus Buddy sambil berpikir. Ada seorang anak laki-laki Sabtu pagi. Dia di dapur bersama ibunya. Ia meraih krayon hijau. Dia pakai kacamata seperti ini dan baju superhero. Suara dokter tetap santai. Ingat namanya. Sepertinya Adi Hartono. Jawab Ayu. Menambahkan sosok kecil ke gambarnya. Dia juga terlihat sedih. Dari posisinya di jendela, Ratna Pratiwi mengamati betapa lembutnya cara dokter membantu putrinya berbagi tanpa membuatnya trauma lagi. Kamu bicara dengan Adi? Tanya dokter. Ayu mengangguk sedikit. Dia bilang sering datang ke rumah itu kalau ibunya berkunjung ke teman spesialnya. Apakah Adi baik-baik saja? Dia juga merasa tidak enak. Dr. Fitriani menatap Ratna penuh arti. Kami akan pastikan dia baik-baik saja. Sama seperti kami menolongmu. Sesi itu berlanjut setengah jam lagi sebelum dokter merapikan perlengkapannya. Sementara Ayu bermain dengan Buddy di halaman belakang bersama Nyonya Kartini. Ini sangat penting, ucap dokter pada Ratna dengan suara pelan. Deskripsi Ayu cocok dengan Adi Hartono, usia 7 tahun. Ibunya, Dewi Hartono terlihat di foto dari rumah Victor, tapi dia menyangkal anaknya pernah ada di sana. Hati Ratna merosot memikirkan anak lain itu. Lalu apa yang terjadi sekarang? Inspektur Arif Wijaya akan segera menindaklanjuti Dewi Hartono. Kesaksian Ayu bisa sangat penting untuk menolong Adi, jawab dokter. Setelah ia pergi, Ratna mencoba fokus menyiapkan makan malam,
Tapi pikirannya terus kembali pada anak laki-laki itu. Kacamata, baju superhero, korban lain dari kelalaian orang dewasa. Ketukan di pintu depan memutus lamunannya. Dari lubang intip. Wajah yang membuat darahnya membeku. Siti Wulandari. Ratna membuka pintu sedikit. Rantai pengaman masih terpasang. Kamu tak seharusnya di sini. Siti tampak kacau. Riasannya hilang. Lingkar hitam di mata. Tolong. Hanya 5 menit. Itu saja. Kamu memberi obat pada anakku. Desis Ratna. Kamu mengkhianati kami berdua. Aku tahu suara Siti pecah. Yang kulakukan tak termaafkan. Aku tidak minta dimaafkan. Lalu apa yang kau mau? Memberimu informasi yang belum dimiliki polisi. Ia menoleh gugup ke belakang tentang Victor dan anak-anak lain. Melawan naluri hatinya, Ratna membuka rantai tapi tetap berdiri menghalangi pintu. Kau punya 3 menit dan kau tidak masuk. Siti mengangguk. Victor sudah menjalankan pesta ini lebih dari setahun. Anak-anak seharusnya tidak dilibatkan, tapi kadang orang tua membawa mereka karena tak ada pengasuh. Victor mulai menyediakan film dan mainan anak-anak untuk mengalihkan perhatian mereka di ruangan lain. Sementara orang dewasa mabuk, potong Ratna getir. Ya, akuinya. Tapi belakangan, Victor malah mendorong orang membawa anak, katanya untuk membiasakan acara ramah keluarga. Tapi aku merasa ada yang salah. Insting protektif Ratna bergejolak. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Dia mengambil foto anak-anak, katanya untuk album komunitas. Tapi aku tak pernah melihat ada album. Suaranya menurun. Aku rasa dia merencanakan sesuatu yang lebih buruk. Ratna, aku pikir budi tahu dan dia mencoba mengesankan Victor dengan membawa Ayu. Ratna merasa mual. Apakah kamu sudah memberitahu polisi? Tidak semuanya, jawab Siti lirih. Aku takut, Ratna. Victor Santoso punya teman-teman berpengaruh. Sebelum Ratna Pratiwi sempat menjawab, ponselnya berdering. Inspektur Arjaya, aku harus angkat. Katanya dingin pada Siti Wulandari. Bu Pratiwi. Suara inspektur terdengar mendesak. Dewi Hartono baru saja mengaku anaknya memang ada di rumah Victor di akhir pekan yang sama dengan Ayu Pratiwi. Dia bersedia bekerja sama tapi sangat ketakutan. Dia bilang Victor mengambil foto anak-anak. Kata-kata itu membuat darah Ratna membeku paralel dengan pengakuan Siti. Aku tahu, jawabnya pelan. Siti sekarang ada di depan pintuku, mengatakan hal yang sama. Hening sejenak, lalu suara inspektur terdengar tegas. Tahan dia di sana. Aku 5 menit lagi sampai. Saat Ratna menoleh, ia melihat ketakutan nyata di mata Siti. Dia pasti datang ke sini, kan? Tanyanya. Bagus. Sudah waktunya aku ceritakan semuanya. Mereka menunggu dalam diam yang menegang hingga mobil polisi tak bertanda berhenti dengan tenang di depan rumah. Ayu masih bermain di halaman belakang bersama Badi, tak menyadari ketegangan di depan rumah. Siti duduk kaku di kursi teras. Sementara Ratna berdiri menjaga pintu dengan tangan bersilang. Nyonya Wulandari. Sapa Inspektur Arif dingin. Saya dengar Anda punya informasi tambahan tentang Victor Santoso. Si mengangguk, tangannya gemetar. Ada sebuah ruangan terkunci di bawah tanah rumahnya. Budi Pratiwi bilang Victor menyimpan proyek khusus di sana. Aku tidak pernah masuk, tapi aku lihat dia memasukkan kode di kipat. Ekspresi inspektur tetap netral, tapi matanya menajam. Ingat sebagian dari kodenya. Semuanya 25.817. Aku memang mudah mengingat angka. Ia mengetik cepat di ponselnya. Kenapa baru sekarang kamu mengatakannya? Karena gambar Ayu tentang Adi Hartono di dapur. Aku ada di sana pagi itu. Aku melihat mereka berdua. 2 anak polos terjebak dalam kekacauan kami. Tatapannya beralih ke Ratna. Aku terlalu lama membohongi diriku sendiri. Pura-pura semua ini tidak terlalu buruk. Tapi lewat mata Ayu, aku tidak bisa bersembunyi lagi. Inspektur Arif bertukar pandang dengan Ratna lalu menatap Siti lagi. Kamu harus ikut ke kantor untuk membuat pernyataan resmi. Saat ia mengawalnya ke mobil, Ratna melihat Nyonya Kartini mengintip dari samping halaman. Wajahnya penuh cemas. Ia diam-diam memastikan Ayu tidak melihat kejadian tegang itu. Semua baik-baik saja,
Tanyanya ketika Ratna mendekat. Mungkin pada akhirnya, jawab Ratna menatap mobil inspektur yang menghilang di tikungan. Kebenaran akhirnya mulai terungkap. Malam itu, setelah Ayu terlelap dengan si Meong di pelukan dan lampu malah memancarkan pola bintang di langit-langit, ponsel Ratna kembali berdering. Kami baru saja melakukan penggeledahan lagi di rumah Victor. Suara Inspektur Arif terdengar. Ruang bawah tanah berisi perangkat komputer dan banyak berkas. Informasi Siti akurat dan sangat berharga. Apakah seburuk yang kita khawatirkan? Tanya Ratna. Kami masih menilai, jawabnya jujur. Tapi ya, namun ada sisi terang. Kami sudah mengidentifikasi beberapa anak lain yang mungkin pernah ada di pesta-pesta itu. Kami sedang menghubungi keluarga mereka sekarang. Setelah telepon ditutup, Ratna Pratiwi duduk di beranda belakang rumahnya, menatap kunang-kunang yang berkelip di kegelapan senja. Sentuhan lembut di bahunya membuatnya menoleh. Mendapati Nyonya Kartini menawarkan secangkir teh hangat. Percakapan sulit malam ini, tanya wanita tua itu sambil duduk di kursi sebelah. Yang tersulit, aku Ratna, tapi memang perlu. Nyonya Kartini mengangguk bijak. Cahaya selalu menemukan jalannya lewat retakan. Nak, dari situlah penyembuhan dimulai. Di seberang kota di ruang interogasi kantor polisi, kesaksian Siti Wulandari menjadi percikan yang menerangi kegelapan yang hati-hati dipupuk Victor Santoso di seputar operasinya dan berpotensi menyelamatkan anak-anak lain dari bahaya. 10 hari kemudian, ruang pertemuan balai warga dipenuhi percakapan pelan saat keluarga berdatangan satu persatu. Ratna duduk di depan menyaksikan Inspektur Arif Wijaya dan Jaksa Maya Putri menata berkas di meja. Terima kasih sudah datang, kata sang inspektur begitu semua duduk. Kami tahu ini tidak mudah, tapi dengan hadir di sini, kalian mengambil langkah penting menuju keadilan dan pemulihan. Ratna memandang sekeliling. Ada 7 orang tua lain. Wajah mereka sama terpukul seperti dirinya malam pertama di rumah sakit. Sebagian besar punya anak sebaya Ayu Pratiwi. Duduk agak terpisah ada Dewi Hartono, Ibu Adi Hartono yang memberi anggukan ragu pada Ratna. Seperti yang kalian tahu, lanjut Jaksa Maya, Victor Santoso telah ditangkap bersama beberapa orang dekatnya. Bukti yang ditemukan di rumahnya membantu kami mengidentifikasi 13 anak yang mungkin terekspos pada situasi berbahaya di sana. Suara lirih kejut terdengar di ruangan. Hari ini kami ingin menjelaskan apa yang akan terjadi secara hukum, memperkenalkan sumber daya untuk keluarga, dan menciptakan jaringan dukungan. Tidak ada yang harus menghadapi ini sendirian. Dr. Fitriani Lestari maju. Kehadirannya langsung menenangkan suasana. Anak-anak memproses trauma berbeda dengan orang dewasa. Banyak dari kalian melaporkan perubahan perilaku, gangguan tidur, kecemasan meningkat, keluhan fisik. Itu normal dalam situasi yang tidak normal. Ia membagikan map berisi informasi layanan terapi anak, kelompok dukungan, dan strategi agar anak merasa aman kembali. Faktor penyembuhan paling kuat bagi anak adalah orang dewasa yang dipercaya, yang percaya pada cerita mereka dan menciptakan konsistensi, jelasnya. Kalian sudah melakukan hal terpenting hanya dengan berada di sini. Saat jeda singkat, Dewi Hartono mendekati Ratna. Putrimu Ayu kan? Tanyanya pelan. Adi sering menyebutnya, katanya dia baik padanya pagi itu di rumah itu. Ratna mengangguk. Ayu juga menyebut Adi. Dia khawatir padanya. Mata Dewi berkaca-kaca. Aku merasa sangat bersalah. Aku sama sekali tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di pesta-pesta itu. Victor berpacaran dengan adikku. Kukira hanya orang dewasa minum-minum. Kita semua mempercayai orang yang salah. Jawab Ratna lembut. Pertemuan berlanjut saat Inspektur Arif menjelaskan proses hukum. Kasus Victor kemungkinan akan berlanjut ke pengadilan. Budi Pratiwi dan Siti Wulandari telah mengambil perjanjian pengakuan bersalah sebagai imbalan kesaksian mereka. Kerja sama mereka sangat penting dalam membangun kasus. Seusai acara ketika orang-orang masih berbincang dengan para profesional, Nyonya Kartini muncul di sisi Ratna. Meski tak terlibat langsung, ia yang mengantar Ratna ke balai dan sabar menungguinya. Bagaimana perasaanmu? Tanyanya lembut. Lebih baik dari yang kuduga, jawab Ratna lirih. Ada sesuatu yang kuat ketika kita tidak sendirian dalam hal ini. Nyonya Kartini mengangguk bijak. Komunitas selalu sembuh bersama. Memang selalu begitu. Saat mereka bersiap pulang, Dewi Hartono kembali mendekat. Kali ini dengan usulan. Beberapa dari kami berpikir untuk memulai pertemuan kopi mingguan. Hanya orang tua saling mendukung.
Kau tertarik untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, senyum tulus terukir di wajah Ratna Pratiwi. Aku sangat tertarik. Dalam perjalanan pulang, Nyonya Kartini memperhatikan perubahan sikapnya. Ada sesuatu yang bergeser dalam dirimu hari ini. Ratna menatap jalanan yang akrab di sekitar Kampung Melati, memikirkan Ayu Pratiwi yang menunggu di rumah bersama Andi Saputra yang dengan baik hati menawarkan diri menjaga. Aku terlalu fokus melindungi Ayu sampai lupa sesuatu yang penting, ucapnya. Kami bukan hanya penyintas, kami adalah pembangun kembali. Saat senja turun di Kampung Melati, sebuah jaringan dukungan baru mulai terbentuk. Para orang tua yang dipersatukan oleh trauma yang sama kini bertekad menciptakan sesuatu yang lebih kuat dari kepingan yang pecah. Jalan di depan tetap menantang, tapi tak seorang pun akan melaluinya sendirian. Keesokan paginya, cahaya keemasan menembus jendela pengadilan saat Ratna merapikan kerah gaun biru Ayu. Hari ini adalah sidang pendahuluan kasus Victor Santoso. Meski Ayu tidak akan bersaksi, kehadirannya di gedung diwajibkan untuk kemungkinan pertanyaan hakim secara pribadi. Ingat apa yang kita latih? Tanya Ratna lembut. Kamu akan tinggal bersama Bu Fitriani di ruang tunggu khusus dengan mainan dan buku. Ayu mengangguk sambil memeluk Siong yang diizinkan secara khusus menemaninya. Kalau aku takut, aku bisa meremasnya 3 kali dan menghitung napasku. Betul, sayang. Ratna mengecup keningnya. Kamu orang paling berani yang ibu kenal. Nyonya Kartini ikut menemani sebagai dukungan moral dan akan tinggal bersama Ayu saat Ratna bersaksi. Saat mereka mendekati ruang sidang, Inspektur Arif Wijaya menyapa di lorong. Selamat pagi, Ayu, katanya sambil berlutut sejajar dengan anak itu. Terima kasih sudah datang membantu kami hari ini. Ayu mengangguk serius. Apakah Adi Hartono juga di sini? Dia akan segera datang, jawab Inspektur. Ibunya pikir akan baik kalau kalian bisa duduk bersama di ruang tunggu. Boleh. Wajah Ayu berseri. Ya, aku bisa tunjukkan buku harian beraniku padanya. Setelah Ayu ditinggal bersama Nyonya Kartini dan Dr. Fitriani, Ratna mengikuti sang inspektur menuju ruang sidang. Tepat di depan pintu, mereka bertemu Dewi Hartono yang datang dengan Adi, berkacamata dan mengenakan kaos superhero. Kedua anak itu saling melambaikan tangan malu-malu sementara para orang dewasa berbincang singkat. Apakah kalian siap? Tanya inspektur pada kedua ibu. Ratna menarik napas panjang. Siap sebisaku. Ruang sidang terasa luas dan dingin meski panas musim di luar. Victor Santoso duduk di meja pembela. Jas mahal dan sikap percaya dirinya kontras dengan bahunya Budi Pratiwi yang tertunduk 3 baris di belakang. Pandangan mereka bertemu sejenak. Mata Budi penuh rasa malu. Mata Ratna penuh tekad. Jaksa Maya Putri telah mempersiapkan Ratna untuk apa yang akan terjadi. Namun tidak ada yang bisa benar-benar mempersiapkannya menghadapi pertanyaan agresif pengacara pembela. Setiap aspek pengasuhannya diperiksa, setiap keputusan soal perceraian dibedah. Apakah Anda sudah memiliki kekhawatiran tentang pola asuh mantan suami Anda sebelum insiden ini? Desak pengacara pembela. Aku memang khawatir dengan perubahan gaya hidupnya, jawab Ratna Pratiwi tegas. Tapi aku tidak pernah membayangkan dia akan membahayakan anak kami. Jadi kau tetap rela membiarkan putrimu pergi dengannya meski punya kekhawatiran itu. Desak pengacara pembela Ratna menjaga ketenangan. Aku hanya mengikuti jadwal kunjungan yang ditetapkan pengadilan. Aku percaya hubungan dengan ayahnya penting untuk dipertahankan. Hampir 2 jam, ia menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang sengaja dirancang untuk meruntuhkan kredibilitasnya dan mengalihkan perhatian dari perbuatan Victor Santoso. Pengorbanan privasi membuka emosi di ruang publik menjadi harga yang harus dibayar demi keadilan untuk Ayu Pratiwi. Saat Dewi Hartono naik ke kursi saksi setelahnya, tatapan mereka bertemu. Sebuah solidaritas di tengah proses melelahkan. Satu ibu lagi harus menelanjangi luka keluarganya demi kebenaran yang lebih besar. Dalam jeda singkat, Ratna masuk ke ruang tunggu anak. Ayu dan Adi Hartono duduk di meja kecil. Asyik menggambar bersama. Sementara Nyonya Kartini mengawasi dari kursi terdekat. Mereka sudah jadi teman akrab. Bisik Nyonya Kartini sejam terakhir sibuk membandingkan pahlawan super favorit. Melihat Ayu tersenyum, sibuk dan tenang, memberi kekuatan pada Ratna untuk kembali ke ruang sidang. Di sana ia sempat menangkap tatapan Budi Pratiwi. Sulit dibaca, penuh rasa malu. Keputusan hakim datang sore hari. Victor Santoso akan diadili atas banyak tuduhan serius. Jaminan ditolak karena risiko melarikan diri dan membahayakan masyarakat.
saat mereka bersiap meninggalkan ruang sidang, Jaksa Maya Putri mendekat dengan kabar. Bukti hari ini sangat kuat. Begitu kuatnya sampai 3 keluarga lagi maju setelah menyaksikan persidangan. Kasus ini berkembang pesat. Apa yang kau lakukan hari ini? Pengorbananmu sangat berarti. Di luar pengadilan, daun gugur berputar di terpa angin sore saat Ayu dan Adi berpisah. Berjanji akan bertemu lagi di kelompok terapi anak minggu itu. Aku membantu hari ini, kan? Bu, tanya Ayu dalam perjalanan ke mobil. Ratna menggenggam tangan kecilnya. Lebih dari yang bisa kau bayangkan, sayangku. Minggu-minggu setelah sidang pendahuluan membawa ritme baru bagi hidup mereka. Musim gugur semakin dalam. Halaman rumah Nyonya Kartini dipenuhi dedaunan. Tempat Ayu kini sering menghabiskan sore dengan tenang, belajar merawat tanaman. 2 bulan berlalu, sejak malam penuh malapetaka di rumah sakit itu, proses hukum masih berjalan lambat, tapi penyembuhan mulai berakar dengan cara tak terduga. Sabtu pagi itu, Ratna memperhatikan dari jendela dapur ketika Ayu dengan hati-hati menimbun tanah di sekitar sebuah umbi bunga mengikuti arahan lembut Nyonya Kartini. Bunga tulip tidur sepanjang musim dingin, mengumpulkan kekuatan di dalam tanah, jelasnya. Lalu saat musim semi tiba, kejutan mereka muncul dengan warna indah seperti pahlawan super dengan identitas rahasia. Sambung Ayu, imajinasinya selalu terhubung dengan tokoh komik kesayangannya. Nyonya Kartini terkekeh, tepat sekali. Bel pintu memutus momen itu. Saat Ratna membuka, ia mendapati Inspektur Arif Wijaya di teras. Wajahnya lebih rileks dari biasanya. Kabar baik, ujarnya tanpa basa-basi. Victor Santoso setuju menerima perjanjian pengakuan. Rasa lega membanjiri Ratna, jadi tidak akan ada persidangan. Tidak, setidaknya bukan untuk Victor. Dia akan menghadapi hukuman penjara yang panjang, jelas Inspektur Arif Wijaya saat masuk rumah setelah dipersilakan oleh Ratna Pratiwi. Tapi karena ia bekerja sama, anak-anak tidak perlu bersaksi di pengadilan. Suaranya lebih ringan daripada biasanya. Kesaksiannya juga membawa pada 3 penangkapan tambahan. Orang-orang yang lebih tinggi di jaringan distribusi obat resep. Bagaimana dengan Budi Pratiwi? Tanya Ratna pelan. Vonisnya dijadwalkan Senin. Perjanjian pengakuan bersalahnya mencakup kelas pengasuhan wajib konseling dan hanya boleh bertemu Ayu Pratiwi dengan pengawasan jika dan ketika pengadilan keluarga mengizinkan. Ratna terdiam memproses informasi itu. Peran masa depan Budi dalam kehidupan Ayu tetap rumit. Ia tak bisa membayangkan mempercayainya lagi, tapi memutus hubungan ayah anak selamanya juga membawa konsekuensi sendiri. Ada hal lain? Lanjut Inspektur. Dewi Hartono menelepon pagi ini. Dia sedang mengatur pertemuan kecil besok. Hanya keluarga yang terlibat dalam kasus ini semacam perayaan penutupan. Dia berharap Ayu dan Adi Hartono bisa menghabiskan waktu bersama. Dari jendela, Ratna melihat Ayu tertawa lepas saat tanpa sengaja menyemprot Nyonya Kartini dengan selang air. Suara itu, alami, riang, sudah lama hilang. Aku pikir kami ingin datang. Keputusannya bulat. Malam itu setelah Ayu tidur pulas, Ratna duduk di ayunan beranda dengan secangkir teh. Membaca laporan terbaru Dr. Fitriani Lestari tentang kemajuan terapi Ayu. Mimpi buruk berkurang drastis dan ia mulai lebih terbuka tentang perasaannya. Boleh aku ikut? Tanya Nyonya Kartini muncul dengan cangkir hangat di tangannya. Tentu. Jawab Ratna memberi ruang. Mereka duduk dalam hening nyaman mendengarkan desiran angin di pepohonan. Hari ini Ayu bertanya hal menarik, kata tetangga tua itu. Akhirnya dia ingin tahu apakah orang jahat bisa jadi baik. Hati Ratna mencengkeras. Apa jawabanmu? Aku bilang manusia itu seperti kebun, kadang penuh rumput liar dan butuh banyak kerja keras. Ada yang memilih membersihkan, ada yang tidak. Ia menyesap teh. Dia sedang memikirkan ayahnya. Aku tidak tahu apakah Budi bisa berubah. Ucap Ratna lirih. Aku juga tidak tahu, balas Nyonya Kartini lembut. Tapi luar biasa sekali bahwa Ayu masih punya ruang di hatinya untuk bertanya tentang itu. Malam itu tak bisa tidur. Ratna duduk di tepi ranjang putrinya menatap napas damai yang teratur. Si Meong dipeluk erat di satu tangan. Sementara tangan kecil lainnya terulur seakan mencari sesuatu bahkan dalam tidur. Besok akan ada pertemuan keluarga. Orang-orang yang terhubung oleh keadaan sulit tapi kini melangkah maju bersama. Senin akan ada vonis Budi.
Satu langkah lagi menuju penyelesaian. Masa depan setelah itu masih kosong. Saat Ratna meninggalkan kamar, ia melihat gambar terbaru Ayu di meja samping. Sebuah taman dengan bunga aneka warna dan ukuran. Ada yang mekar penuh, ada yang baru muncul dari tanah. Di sudut kertas dengan tulisan tangan yang makin rapi, tertera, semua tumbuh dengan kecepatan masing-masing. Menjelang banyak perubahan, dalam keheningan itu, Ratna menemukan kedamaian tak terduga dalam kebijaksanaan putrinya. Esok harinya, taman balai warga ramai dengan sukacita hati-hati saat keluarga berkumpul di bawah kanopi daun musim gugur. Anak-anak berlarian di sekitar papan buatan tangan bertuliskan, sembuh bersama, tumbuh lebih kuat. Saat para orang tua saling bertukar pandang penuh pemahaman, pengalaman bersama terjalin tanpa perlu kata-kata. Ayu Pratiwi dan Adi Hartono kini tak terpisahkan. Persahabatan mereka ditempa oleh proses pemulihan yang sama. Mereka duduk di meja piknik kecil, kepala menunduk di atas papan permainan. Sesekali meledak dalam tawa riang yang membuat para orang dewasa ikut tersenyum. Luar biasa, ucap Dewi Hartono. Bergabung dengan Ratna Pratiwi di meja hidangan. 2 bulan lalu Adi hampir tidak mau bicara. Lihat dia sekarang. Ratna mengangguk menatap putrinya yang kini dengan percaya diri menjelaskan aturan permainan pada seorang anak lain yang mendekat. Mereka mengajari kita tentang ketangguhan, bisiknya. Percakapan itu terhenti oleh kedatangan Inspektur Arif Wijaya. Ia melangkah tegas di antara kerumunan. Sempat berbincang singkat dengan Jaksa Maya Putri, lalu mendekati kedua ibu itu. Maaf, membawa urusan serius di perayaan ini, ucapnya pelan. Tapi ada perkembangan yang harus kalian ketahui. Ia menuntun mereka ke sudut taman yang tenang, jauh dari telinga penasaran. Budi Pratiwi meminta membuat pernyataan di sidang vonis besok. Ia ingin menyampaikannya khusus pada kalian berdua dan orang tua lainnya. Ekspresi Dewi mengeras. Apalagi yang bisa dia katakan? Dia mengaku punya informasi tentang anak-anak lain yang mungkin juga terekspos lewat jaringan Victor Santoso, keluarga yang belum kami identifikasi. Jantung Ratna berdegup kencang. Kenapa baru sekarang? Kenapa tidak saat penyelidikan? Pengacaranya bilang dia takut akan tuduhan tambahan, jelas Inspektur. Kesepakatan pengakuan bersalah sudah final. Jadi tidak ada keuntungan hukum dari pengungkapan ini. Tampaknya memang penyesalan tulus. Beratnya kabar itu terasa saat mereka menatap anak-anak bermain aman sekarang, tapi menyadari mungkin ada anak lain yang belum terselamatkan. Apa yang kau butuhkan dari kami? Tanya Ratna. Akhirnya. Kehadiranmu di sidang tidak wajib, jawab Inspektur. Tapi Budi secara khusus meminta mau mendengarnya. Dewi dan Ratna saling berpandangan. Komunikasi tak terucap mengalir di antara mereka. Kami akan datang, putus Dewi. Diikuti anggukan Ratna. Bukan untuk dia, tapi untuk anak-anak lain itu. Perayaan berlanjut di sekitar mereka, tapi pikiran Ratna kini terpaku pada konfrontasi esok hari. Apakah kata-kata Budi akan membawa penutupan atau justru membuka luka lagi? Informasi apa yang mungkin dimilikinya yang bisa menebus kerusakan yang sudah terjadi? Saat sore merayap, keluarga mulai pulang dengan pelukan hangat dan janji untuk tetap terhubung. Ayu dan Adi menutup pertemuan dengan jabat tangan rahasia yang rumit. Bukti kapasitas anak-anak untuk membangun ikatan bahkan setelah trauma. Dalam perjalanan pulang, Ayu memeluk erat tanaman hias kecil. Hadiah dari Dewi. Adi bilang kalau kita rawat sepanjang musim hujan, nanti musim semi bunganya akan indah. Jelasnya bersungguh-sungguh. Itu butuh kesabaran dan konsistensi, ucap Ratna, menatap putrinya melalui kaca spion. Ayu mengangguk serius. Aku bisa melakukannya sekarang. Dokter. Fitriani Lestari bilang, aku sudah belajar keterampilan mengatasi dengan sangat baik. Malam itu saat Ratna Pratiwi mempersiapkan diri menghadapi tantangan emosional esok hari, ia menemukan kekuatan dalam kebijaksanaan sederhana putrinya, kesabaran, konsistensi, dan harapan bahwa sesuatu yang indah bisa muncul dari musim yang sulit. Esok akan ada konfrontasi penting bukan hanya dengan Budi Pratiwi, tapi juga dengan kebenaran pahit bahwa kisah keluarganya hanyalah bagian dari pola lebih besar yang masih menjerat banyak orang lain. Malam terasa berat oleh antisipasi, tapi juga penuh tujuan. Ruang sidang hening saat Budi Pratiwi berdiri menyampaikan pernyataan. 6 bulan telah berlalu sejak akhir pekan kelam ketika Ayu Pratiwi pulang dalam keadaan berubah. Di pagi musim hujan itu, Ratna duduk di samping Dewi Hartono dan para orang tua lain bersatu dalam pencarian penutupan. Apa yang kulakukan tidak termaafkan,
kata Budi. Suaranya kehilangan kepercayaan diri yang dulu. Aku membahayakan anakku sendiri hanya untuk mengesankan orang-orang yang tak peduliannya. Aku mengkhianati kepercayaan paling suci. Ia menjelaskan bagaimana jaringan Victor Santoso meluas hingga di luar unitas mereka. Mengungkap lokasi dan nama yang membuat Inspektur Arif Wijaya meninggalkan ruang sidang dengan tergesa melakukan panggilan mendesak. Aku tidak bisa menghapus kerusakan yang kuakibatkan, tutupnya. Tapi mungkin informasi ini bisa mencegah anak-anak lain menderita. Hakim menjatuhkan vonis yang menyeimbangkan keadilan dengan rehabilitasi. Kunjungan dengan Ayu hanya akan dipertimbangkan setelah terapi ekstensif dan kelas pengasuhan. Di luar pengadilan, butiran salju turun perlahan saat Ratna dan Dewi berjalan bersama. Akhirnya selesai, bisik Dewi. Kasusnya? Ya, jawab Ratna. Tapi proses penyembuhan masih terus berjalan. Musim semi tiba dengan anugerah tak terduga. Di Taman Nyonya Kartini, Ayu berlutut di samping bedeng tulip yang beberapa bulan lalu ia tanam. Dalam semalam, tunas hijau pertama menembus tanah. Lihat, Bu, serunya riang. Mereka ingat untuk tumbuh. Ratna tersenyum pada kekaguman putrinya. Bulan-bulan terakhir membawa perubahan luar biasa. Mimpi buruk Ayu lenyap. Sesi terapinya kini berfokus pada membangun kekuatan, bukan lagi sekadar memproses trauma. Kelompok dukungan orang tua meluas untuk membantu keluarga lain dalam krisis dengan Ratna dan Dewi mengambil peran kepemimpinan. Yang paling mengejutkan adalah ketangguhan Ayu. Ia kembali menjalani hidup dengan rasa ingin tahu dan kegembiraan baru. Pengalaman pahit membentuknya, tapi tidak mendefinisikannya. Semua tumbuh dengan kecepatan masing-masing, ujar Nyonya Kartini. Menyaksikan taman hidup kembali. Bahkan penyembuhan. Saat cahaya sore membanjiri kebun yang terbangun, Ratna menatap putrinya yang lembut menyentuh tunas hijau. Tangan yang sama yang dulu menggambar kebenaran. Jiwa yang sama yang menemukan keberanian di tengah kegelapan. Kita berhasil melewati musim dingin, kata Ayu mengulang pelajaran dari berbulan lalu. Iya, jawab Ratna, memeluk putrinya erat. Seperti tulipmu, kita juga sedang mengumpulkan kekuatan selama ini.